Welcome back to Play Cinema Channel. Apa kabarnya para kaum berbahan? Kali ini Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekapan film yang berjudul Wet Fang rilisan tahun 1991. Wah, Mbak Yani belum lahir nih lur. Garapan Bapak Randall Clancer ini bercerita tentang persahabatan seekor anjing ganas dengan manusia. Seseru apa kisahnya? Yowes, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi. Kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Berlatar di kota Yukon, film dibuka dengan seekor anjing betina yang sedang memberikan makan kepada anaknya dari hasil berburu. Kemudian scene berpindah terlihat seorang anak remaja bernama Jack baru tiba di kota Yukon. Di dermaga yang ramai, Jack melihat seekor anjing yang sedang dikurung. Pemiliknya mengatakan si anjing tersebut merupakan si anjing peliharaan yang sengaja dikirim dari San Francisco ke sini untuk dilatihnya menjadi anjing petarung. Karena umumnya anjing petarung yang bagus akan banyak menghasilkan banyak uang di kota Yukon. Orang tersebut juga mengenalkan Jack kepada dua temannya yang bernama Lucas dan Tinker. Nah, tapi lur, ternyata mereka bertiga adalah copet asmani. Jack yang tak sadar dompetnya telah diambil oleh mereka. By the way, tujuan Jack kesini untuk mencari emas berdasarkan sebuah peta yang Scott atau ayahnya beri sebelum meninggal. Sesuai surat yang dikasih ayahnya, Jack harus menemui seseorang yang bernama Alex Larson. Beliau merupakan rekan almarhum ayah Jack yang kemungkinan mengetahui tempat tujuan Jack. Setelah puluhan meter Jack naik ke atas bukit, singkat waktu berhasillah Jack bertemu dengan Alex dan Scanner temannya. Di sana Jack memperkenalkan diri dan memberitahu maksud dan tujuan dia ke sini. Setelah dua orang dewasa itu mengerti, Jack kemudian minta tolong untuk diantar ke suatu tempat oleh mereka. Jack juga menambahi bahwa sebelum meninggal si ayah mengirimkan sebuah serbuk emas. Di sana awalnya Alex tak mau, namun karena Scanner merayunya dengan beralibi kasihan itu anak teman kita loh, akhirnya Alex pun jadi mau. Namun Alex hanya mengizinkan Jack ikut bersamanya sampai di daerah Klondike. Setelah sampai sana, Jack harus melanjutkan perjalanannya sendiri. Tak lama kemudian perjalanan mereka pun dimulai. Di tempat yang jauh terlihat Casey sedang mengajak anaknya bermain. Jack sempat terjatuh ketika terus melihat ke belakang. Rupanya perjalanan mereka dari beberapa jam yang lalu telah diincar oleh serigala yang lapar. Akhirnya Alex melepaskan tembakannya untuk menakut-nakuti serigala tersebut. I'll carry for you, okay? Bahkan sampai malam saat mereka tengah beristirahat dan menyalakan perapian, diduga salah satu serigala ikut masuk bergabung bersama 7 anjing yang sedang diberi makan. Buktinya ketika Alex telah mengeluarkan 7 ekor ikan untuk ke-7 anjingnya, Dagger salah satu anjing diam mendekati dirinya seakan seperti belum diberi makan. Dan yeps, ternyata betul lur, Casey tadi ada di antara anjing-anjing itu. Dan sekarang Casey yang memiliki seekor ikan langsung dibawanya ke rumah kemudian dikasihkan kepada anaknya. Keesokan harinya, Jack CS melanjutkan perjalanannya kembali. Dan kali ini medan yang mereka arungi cukup berbahaya lur. Tuh kan sampai jatuh. Jack yang tak bisa mengendalikan tubuhnya akhirnya terbawa peti kereta luncur yang terperosot. Karena si kereta terkena pukulan dari batu yang terselimuti salju, akhirnya peti yang ada di kereta pun terbuka. Semua amunisi yang ada di dalam peti itu berserakan di atas danau yang tertutup salju, termasuk Maya Duck atau sahabat Alex dan Scanner. Nah, di sana Jack tercebur bersama Maya Duck saat dirinya akan mengambil amunisi. Untung saja Jack segera ditolong oleh Alex dan Scanner.
Mereka berdua secepat mungkin memberikan pertolongan pertama untuk Jack agar tak terkena hipotermia. Malamnya, mereka yang kehilangan banyak amunisi kembali didatangi Keishi. Tersadar Keishi bukanlah serigala, Dagger salah satu anjing mereka pun langsung menyerangnya. Tapi Scanner mencoba melerai Dagger, namun naasnya dia malah diserang oleh para serigala asli. Karena Alex dan Jack tak memiliki senjata untuk menolong, akhirnya Scanner pun menjadi santapan para serigala tersebut. Dan karena tak ingin mempunyai nasib yang sama seperti Scanner, Alex dan Jack pun membuat setengah lingkar perapian di malam itu. Namun paginya saat mereka akan berkemas melanjutkan perjalanan, datang para serigala yang menyerang mereka. Dua orang itu pun ketakutan, sementara anjingnya yang diikat tak bisa apa-apa. Untung saja mereka ditolong oleh para pemburu lain. Pagi itu terlihat Keishi yang tertembak Scanner sedang berjalan merangkak menuju rumahnya. Dia merintih kesakitan dan anaknya yang mendengar langsung mendatangi ibunya. Tak lama kemudian Keishi yang tak bisa bertahan lagi pun menghembuskan nafas terakhirnya. Anjing setengah serigala itu pun merasa sedih ketika ditinggal ibunya. Merasa lapar, anjing kecil itu mulai berburu mencari makanan. Pertama kali berjalan di alam liar, anjing kecil itu merasa kesulitan berjalan dengan salju yang tiba-tiba sering longsor sendiri. Singkat waktu, si anjing kecil tak sengaja terlihat oleh Jack yang sedang mengisi air minum. Nah, karena baru pertama kali melihat manusia, si anjing pun merasa takut dan pergi. Anjing kecil itu terus berusaha untuk mendapatkan makanan, dan dia yang terus berjalan akhirnya melihat seekor kelinci yang memang sengaja dijadikan umpan oleh manusia. Karena menginjak perangkap di sana, kini akhirnya anjing kecil itu pun terikat di perangkap tersebut. Tak lama datang 3 orang bersama 7 anjing kereta luncurnya yang mengambil anjing tersebut. Di sana salah satu orang langsung memberi nama si anjing Weitfang, yang berarti taring putih sesuai dengan faktanya. Weitfang kemudian diikat dan mulai dilatih untuk menjadi anjing pekerja. Scene berpindah, terlihat Alex dan Jack sekarang sedang memakamkan Doug di tempat favoritnya. Setelah selesai, 2 orang itu pun OTW kembali menuju ke Klondike. Singkat waktu, 2 hari kemudian sampailah mereka di Klondike. Sesuai kesepakatan, Alex pun berpisah dengan Jack di sana. Sebelum berpisah, Alex menyarankan agar Jack mempunyai tim dalam perjalanan selanjutnya. Nah, namun baru saja mereka berpisah, Jack yang masuk ke dalam kafe tak sengaja nih ya bertemu dengan Alex lagi bersama Belinda Casey, istrinya. Karena tahu Alex sudah tak ingin berurusan lagi dengan dirinya, akhirnya Jack keluar dari kafe. Namun beberapa saat kemudian, di luar dia ketemu lagi dengan istri Alex. Di sana Belinda menawarkan Jack untuk bergabung saat makan malam nanti di rumahnya. Dan karena Jack tak memiliki uang, akhirnya tanpa basa-basi lagi dia pun langsung mengiyakan tawaran dari Belinda. Singkatnya, malam telah tiba. Jack datang ke rumah Alex dan makan di sana. Nah, saat Belinda sedang menyiapkan hidangan penutup, itu Alex tiba-tiba langsung menyuruh Jack pergi. Jack minta diberitahu kemana dirinya harus pergi. Dan karena si Alex tak memberitahu, Jack akhirnya meminjam buku Alex. Paginya saat Jack sedang berusaha membuat sampan, Alex tiba-tiba mendatanginya dan membantu Jack. Entah Jack hoki atau gimana, Alex juga di sana mengatakan bahwa dirinya bersedia mengantar Jack sampai ke tempat yang dituju. Seiring berjalannya waktu menjelang musim summer, es stalaktit dan es yang menyelimuti danau pun mulai mencair.
Di bawah teriknya matahari, Jack dengan topi barunya serta Alex yang diantar istri tersayangnya sedang bersiap untuk memulai perjalanan menggunakan sampan yang telah selesai mereka buat. Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh dan karena akan malam, akhirnya Alex dan Jack memutuskan untuk bermalam di suku Indian. Di sana Jack melihat seekor anjing yang sepertinya pernah dia lihat. Gray, kepala suku di sana, mengatakan bahwa nama anjing itu adalah Miatuk atau White Fang. White Fang. Nah, saat Jack akan memberi makan kepada White Fang, Gray tak memperbolehkannya karena menurut kepercayaan dia, anjing harus menganggap manusia sebagai dewa, bukan untuk pertemanan. Saat akan tidur, Jack melihat White Fang di tepi sungai. Hal itu membuat Jack semakin percaya bahwa itu adalah anjing yang pernah dilihatnya dahulu. Keesokan harinya, saat Jack sedang jalan kaki keliling suku Indian, dia tak sengaja dikejar beruang hutan. Jack yang lari ketakutan masuk ke tumpukan batang pohon. Namun terlihat beruang itu masih tetap saja berusaha menyerang Jack hingga akhirnya lengan baju Jack tercakar. White Fang datang di waktu yang tepat saat Jack sedang terus diserang. Dia langsung menghalang-halangi si beruang agar tak mendekati tumpukan batang pohon itu. Siangnya, Jack yang akan melanjutkan perjalanan kembali bersama Alex terlihat kini sedang mendekati White Fang sambil memberikan beberapa makanan. Sebelum pergi, Jack mengatakan bahwa dia tak akan pernah melupakan White Fang. Lihat, White Fang juga mengantar Jack sampai dia dan Alex benar-benar telah sampai di perbatasan suku Indian loh. Singkat waktu, kini Jack dan Alex sampai di tempat peristirahatan ayah Jack. By the way, tempat ini juga merupakan tempat favorit ayah Jack. Di gubuk itu, Jack melihat foto keluarganya di dalam kotak. Merasa tempat ini juga pasti memiliki banyak emas, Jack dan Alex akhirnya memutuskan untuk menambang emas di sini terlebih dahulu. Mereka kemudian berbagi tugas untuk mempersiapkan segala keperluan di sana. Namun lama-lama Jack mulai mengeluh karena semua badannya terasa sakit. Merasa lelah, Jack membuka kembali buku yang diambilnya dari rumah Alex. Sementara di pasar terlihat White Fang sedang dipekerjakan oleh Gray. Nah, saat White Fang sedang menunggu majikannya, dia tiba-tiba diserang oleh anjing petarung. Nah, kalau kalian ingat, ini adalah anjing milik Smith atau pencopet yang ada di awal film Lure. Tak mau kalah, White Fang terus menggigit anjing tersebut sampai terkapar tak berdaya. Melihat keahlian White Fang, Smith pemilik anjing itu pun menanyakan berapa duit yang harus dia keluarkan untuk membeli White Fang kepada Gray. Dan karena terus ditekan, akhirnya dengan terpaksa Gray pun menjual White Fang. White Fang kini mulai diajari menjadi anjing petarung. Dan beberapa saat kemudian, setelah dirasa White Fang sudah siap, Smith pemilik barunya pun mulai mengikutkan dia ke berbagai perlombaan anjing gila. White Fang berhasil menang di perlombaan pertamanya. Di perlombaan kedua dan ketiganya, dia juga meraih juara pertama. Jujur, sebenarnya White Fang merasa sedih ketika melihat lawannya telah terbunuh olehnya. Namun White Fang yang berhasil membuat majikan barunya mendadak kaya, terlihat dia masih tetap saja mendapat perlakuan yang tak mengenakan dari Smith. Paginya, Smith kembali membawa White Fang ke pertarungan anjing gila. Nah, kali ini Sketch atau lawan Smith kemarin membawa anjing berjenis Bulldog untuk menyerang White Fang. And 1, 2, 3 pertarungan pun berlangsung. Terlihat White Fang tak bisa melawan anjing ras tertua tersebut. Karena lawannya cukup tangguh dan agresif, akhirnya White Fang pun kalah. Nah, Jack yang pergi ke kota bersama Alex untuk memberi beberapa amunisi tak sengaja melihat White Fang. Karena tak tega, Jack pun langsung memisahkan White Fang dari Bulldog itu.
Di sana si Jack mengatakan kepada Smith jika ini adalah sebagai gantinya karena dia pernah mencopet Jack. Merasa takut karena polisi akan datang, akhirnya Smith pun pergi sementara Jack dan Alex membawa Wade Fang ke dokter. Wade Fang kehilangan banyak darah. Selesai diperiksa, dua orang itu pun membawa Wade Fang ke gubuknya. Saat itu Jack masih heran karena anjing yang dilihatnya dahulu sangat jinak saat ini telah berubah menjadi anjing yang sangat begitu ganas. Esoknya dapat kita lihat gubuk itu sangat berantakan karena ulah Wade Fang. Akhirnya karena kejadian itu Wade Fang dipindahkan ke luar gubuk. Dengan hati-hati Jack mengambil rantai yang mengait ke anjing itu. Kini Wade Fang dapat berjalan-jalan kembali di tepi sungai. Terlihat dengan rasa takutnya Wade Fang mulai memakan makanan yang diberi oleh Jack. Sepertinya anjing ini memiliki trauma yang begitu besar kepada manusia. Nah, lama-kelamaan Wade Fang mulai mau mendekati Jack. Dia juga bahkan sudah mau disuapin olehnya. Jack berusaha agar tangan satunya bisa memegang kepala anjing itu. Dan saat dirinya berhasil, Jack pun langsung mengatakan kepada Wade Fang bahwa dia akan baik-baik saja bersama dirinya. Namun pernah tuh sekali Wade Fang yang belum benar-benar jinak keluar lagi muka sangarnya saat melihat Alex mengeluarkan senapannya. Di sana Alex takut ketika melihat tangan Jack dibuat mainan oleh Wade Fang. Lama-kelamaan kini anjing keturunan serigala itu pun mulai jinak dengan Jack. Mereka yang mulai akrab terlihat sering main bersama di setiap harinya. Beberapa hari kemudian Wade Fang juga sudah bisa membantu Jack dan Alex untuk mencari emas. Namun pada suatu hari Jack mengalami kecelakaan. Dia tertimbun longsoran tanah di pertambangan. Nah, Wade Fang yang melihat tuannya tertimbun tanah pun berusaha sekuat mungkin untuk menyelamatkan Jack. Setelah Jack berhasil selamat, Alex yang melihat kaki Wade Fang berwarna keemasan pun langsung menunjukkannya kepada Jack. Dan no basa-basi mereka pun langsung masuk lagi ke dalam pertambangan. Setelah kembali masuk ke tempat yang lebih dalam, terlihat banyak sekali emas di pertambangan tersebut. Jack kemudian mengambil sebungkus emas itu untuk diuji di pasar. Nah, sementara Wade Fang yang tak diperbolehkan ikut, malah nerobos jendela untuk menyusul Jack. Singkat waktu sampailah Jack di toko emas. Di sana salah satu teman Smith yang melihat Wade Fang telah kembali jinak pun langsung lapor ke tuan lama Wade Fang. Smith bersama dua temannya pun kemudian mengikuti Jack ke gubuknya. Di sana Jack dan Alex sangat senang saat mengetahui bahwa emas miliknya 98% murni. Sudah jelas dirinya akan kaya, Alex pun mengajak Jack dalam proses pembuatan hotel di San Francisco. Keesokan harinya saat mereka berdua belum beranjak dari tidurnya, tiba-tiba Smith CS melancarkan aksinya untuk mengambil Wade Fang. Mereka terlebih dahulu menutup cerobong yang ada di gubuk tersebut. Setelahnya, tiga orang itu pun mulai melepaskan pelurunya ke sasaran. Di sana, Jack, Alex, dan Wade Fang berusaha sebisa mungkin untuk bertahan. Karena lawannya tak kunjung keluar, akhirnya Smith dan rekannya pun memilih untuk membakar gubuk tersebut. Asem dan cok. Jack berusaha sebisa mungkin untuk memadamkan api di sana. Sementara Wade Fang yang melihat tuan lamanya masuk ke gubuk, seketika berubah menjadi anjing ganas dan langsung menerkam Smith. Singkat waktu, kini Jack, Alex, dan Wade Fang telah kembali ke Klondike. Menurut Alex, sebelum dirinya dan Jack pergi ke kota, baiknya Wade Fang harus dibebaskan. Mengingat anjing yang biasa hidup di alam akan merasa stres jika berada di kota yang padat. Paginya, sebelum berpisah dengan Wade Fang, terlihat Jack mengajak anjing kesayangannya itu rebahan bersama. Dirasa sudah rela, Jack pun kemudian membawa Wade Fang ke suatu tempat dan menyuruhnya pergi. Namun dapat kita lihat Wade Fang tak kunjung pergi. Karena Wade Fang terus tak mau pergi, Jack akhirnya pura-pura mengambil sebatang kayu untuk menakut-nakuti Wade Fang.
Setelah itu, Jack kemudian ikut Alex dan Casey ke kota. Namun saat di dermaga, dirinya berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali ke pertambangan. Sampai sana, Jack langsung membenarkan gubuk itu. Dan tak lama kemudian, Wei Fang tiba-tiba datang. Jack pun merasa senang karena bisa bertemu dengan Wei Fang kembali. Kini akhirnya mereka pun tak jadi berpisah dan bisa hidup bersama lagi. Dan film pun selesai.